Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Kita bisa bersama-sama untuk mengikuti yaitu aluran bulan suci Ramadan yang saat ini kita bersama-sama menikmati bulan suci Ramadan dan kita diberikan hikmah, diberikan hidayah, diberikan rahmat oleh Allah SWT. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, dalam persoalan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya sholat itu adalah merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia termasuk mendirikan agama. Barang siapa yang tidak mendirikan sholat atau meninggalkan sholat, maka dia termasuk golongan orang-orang yang meninggalkan agama. Kita tahu bahwa sholat ini adalah merupakan salah satu daripada ibadah Allah SWT yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-sholah. Jadi yang pertama kali ibadah nanti yang akan diuji dan sekaligus akan ditimbang oleh Allah adalah sholat. Sehingga wajar kalau sholat ini adalah merupakan ibadah yang harus kita tekuni secara baik. Tidak hanya kita tekuni, akan tapi proses ibadah sholat ini kita harus benar-benar mengetahui proses sholat ini yang sebenarnya. Banyak orang yang sholatnya pateng, sholatnya rajin, tapi kadang-kadang dia justru tidak mendapatkan daripada sholat itu sendiri. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Banyak orang yang mengerjakan ibadah kepada Allah akan tapi dia tidak mempunyai ilmu, maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah dan ibadahnya tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat ini adalah merupakan bentuk daripada peribadatan mahdhah. Artinya mahdhah ini adalah hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya salah kepada Allah, kita cukup istighfar. Tapi kalau kita salah kepada manusia, kita juga harus mohon maaf kepada manusia. Nah, karena hal ini merupakan salah satu daripada bentuk peribadatan yang akan pertama kali diterima oleh Allah SWT, mari kita bersama-sama untuk mengkaji ulang, mengkaji kembali bagaimana sholat kita yang sebenarnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, kita sekarang ini tidak ketemu Rasulullah. Sedangkan Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, maka Rasulullah pada saat itu juga berpesan kepada kita, al ulama warasatul anbiya, bahwasanya ulama itu adalah pewaris daripada nabi. Maka inilah bukti bahwa walaupun kita tidak ketemu dengan Rasulullah SAW, tapi kita belajar sholat itu kepada para ulama, kepada guru kita. Karena Rasulullah sudah bersabda bahwasanya al ulama warasatul anbiya. Jadi maka benar kita ini, tidak salah kita ini sholatnya. Asalkan kita ini ada gurunya, asalkan kita ini ada kiainya yang menuntun kita untuk sholat secara benar. Banyak persoalan yang terjadi di antara umat tentang sholat ini. Tidak hanya sholat sunnah, tapi sholat wajib pun banyak sekali kekurangan kita di dalam melangkah untuk menuju sholat yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu, pada saat sekarang ini, maka kita akan membahas tentang makna atau hikmah daripada sholat sunnah. Di samping itu juga kita akan membahas tentang makna dan juga hikmah daripada iktikaf. Kita tahu bahwa iktikaf al-lubsu fil masjidi. Bahwa iktikaf itu adalah kita ini berdiam di dalam masjid, akan tetapi kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini berdiam, akan tapi kita niat di dalam masjid itu nawaitul iktikaf fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Dan iktikaf ini tidak harus pada saat bulan suci Ramadan. Akan tetapi iktikaf ini dilaksanakan kapan saja ketika kita pada saat
pergi ke masjid dan masuk ke dalam masjid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kepada kita, beriktikaflah kalian. Karena dengan iktikaf itu kalian akan bisa membentuk kepribadian di dalam rangka menuju sholat yang sebenarnya. Nah, karena iktikaf ini adalah merupakan langkah awal untuk meyakinkan atau untuk menyenangkan hati kita dalam bidang urusan sholat, maka iktikaf inilah yang harus kita pertahankan kalau kita mau menuju ke masjid. Salah satu daripada bentuk atau daripada hikmah iktikaf itu adalah yang pertama, kita ini selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang mendirikan masjid, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah nanti akan membangunkan rumah di surga. Ini sangat penting bagi kita, karena Rasulullah sudah bersabda demikian. Karena pentingnya kita ini merawat daripada masjid. Merawat daripada masjid termasuk kita ini golongan orang-orang yang besok kita akan diandalkan oleh Rasulullah, akan diberikan rumah, dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masjid itu kita memang tidak dianjurkan untuk berbicara. Apalagi ketika ada orang sholat. Ketika ada orang khutbah, maka bisa terjadi sholat Jumat kita ini karena kita berbicara, dikala orang berkhutbah, maka sholat kita akan terjerat dengan sholat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita ini berdiam diri dalam masjid, diam saja itu sudah mendapatkan pahala. Apalagi kita zikir, apalagi kita sebelum zikir itu kemudian kita ini berniat. Nawaitul iktikaf fil masjidi lillahi ta'ala. Kalau sudah demikian, maka hati kita ini jelas sudah. Ada di mana kita ini sebenarnya? Di tempat apa kita ini sebenarnya? Karena masjid itu adalah tempat yang sangat suci. Karena masjid itu adalah tempat menempa daripada ujian-ujian apapun dari manusia. Tidak hanya ujian batin, akan tapi ujian yang dohiriyah yang begitu besar. Salah satu contoh ujian dohiriyah adalah mungkin kita ditinggal oleh saudara kita, mungkin kita juga ditinggal oleh teman-teman karib kita, kemudian kita nanti kepada Allah SWT bersujud pada saat di masjid, kita nanti akan menemukan sesuatu yang tenang di dalam hati kita. Maka kita bersyukur di sini ada Qalbun Salim, karena Qalbun Salim itu hati yang selamat. Kita ini punya dua hati ya. Yang pertama Qalbun Salim, yang kedua adalah Qalbun Syakik. Kalau Qalbun Salim, hati kita ini senang, hati kita ini selalu bahagia, hati kita ini selalu menyatakan sesuatu yang baik. Lisan kita ini selalu menyatakan sesuatu yang baik. Tidak punya rasa iri hati, tidak punya rasa dengki dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah ada Qalbun Syakik, hati kita yang sakit, waduh luar biasa sudah. Ada tetangganya beli kulkas, greges sudah. Kalau dalam bahasanya orang kita greges ya. Panas dingin, kenapa? Wah, teman kita ini sekarang kok sudah beli kulkas, terus sampai menyatakan paring kredit. Lah kenapa kalau memang kredit? Karena sekarang ini sudah musimnya kredit. Yang penting dia bisa melakukan cicilan dan lain sebagainya. Jadi Qalbun Salim ini adalah hati yang benar-benar ditata oleh Allah SWT. Dari mana asalnya? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ayo kita ingat kepada Allah SWT. Bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah SWT, tatmainnul qulub. Maka hati kita ini akan tenang. Kalau para pemirsa pada saat sekarang ini hatinya sedang gundah gulana, mari kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada Allah bisa zikir, kembali kepada Allah kita bisa mengkaji Al-Qur'an, kita bisa membaca Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an pun sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang betul-betul mukmin, yang imannya terjaga itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Apabila disebut namanya Allah, maka dia ini gemetar hatinya. Gemetar betul hatinya. Karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh para pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada salah satu cerita yang menarik ini. Mungkin kita jadikan satu patokan bagi kita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu diikuti oleh seseorang dan seseorang ini akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Daksur. Ketika Daksur ini mau membunuh Rasulullah dengan pedangannya, dengan naik kuda, ternyata kudanya Daksur ini jatuh dan pedangnya pun juga jatuh. Saat itu Rasulullah menoleh ke belakang. Loh Daksur kenapa? Tidak ada ya Rasulullah, santai aja ya Rasulullah. Tapi ketika yang kedua kalinya mau membunuh lagi, jatuh lagi kuda nih. Sampai kemudian kepada yang ketiga, akhirnya diangkat oleh Rasulullah. Wahai Daksur, kenapa engkau seperti ini? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hari ini saya sudah memegang pedang dan di depan engkau aku akan membunuh engkau karena aku sudah mendapatkan bayaran yang begitu besar. Para pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita istirahat sejenak, ada yang lewat saat ini. Para pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika pada saat Daksur pada saat itu jatuh, kemudian didatangi oleh Rasulullah, dihampiri oleh Rasulullah, maka pada saat itu Daksur kemudian terangkat lagi dengan menghunus pedangnya. Ya Muhammad, aku akan membunuh engkau dan sekarang engkau di hadapanku. Siapa yang akan menolong kamu? Rasulullah hanya menyatakan Allahu Akbar. Dengan suara Allahu Akbar itu seperti halilintar yang menyambar. Ini tanda bukti bahwa ketika suara yang disebut dengan nama Allah SWT, kalau kita sebagai orang mukmin, kalau kita sebagai orang muslim dan hati kita bergetar, maka ini adalah tanda-tanda sebagian daripada orang-orang yang mukmin yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar dia keyakinannya kepada Allah kuat. Maka dalam hal ini kaum muslimin, para pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita membahas iktikaf tadi. Jadi iktikaf ini fungsinya banyak. Yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu disebut adalah orang yang muttaqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo takwalah kalian, dekatlah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Dan Allah pasti akan memberikan sesuatu kepada kalian, akan membahagiakan kalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian itu mati dalam keadaan tidak membawa ketakwaan. Kenapa? Karena ketakwaan ini banyak ragamnya. Yang pertama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana diri kita, hati kita ini harus menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita takwa kepada Allah itu kita harus punya sarana. Yang mana sarana ini adalah yang memang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bisa bersarana kepada sesuatu yang dibikin oleh Allah, itu juga merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Bahwasanya hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang muttaqin. Siapa sih orang yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini yang saya katakan tadi, selain kita langsung mahdoh kepada Allah, tapi ada juga sesuatu amalan ibadah yang kepada makhluknya Allah, akan tetapi ini nanti nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang muttaqin itu adalah orang yang senantiasa dia ini percaya kepada yang gaib. Yang gaib ini banyak, Allah gaib yang tidak nampak, malaikat gaib, jin, syaitan juga gaib, surga dan neraka juga gaib.
alam kubur juga gaib. Tapi Pak, katanya orang-orang yang KPK itu, kelompok penggali kubur, katanya yang namanya kuburan itu tidak gaib Pak. Kenapa? Buktinya saya bisa menggali kuburan, bukan itu yang dimaksud. Alam kubur itu setelah kita sudah keluar dari kuburan itu, maka kemudian di situ ada istilahnya transaksi malaikat dengan manusia. Apa itu? Pertanyaan kubur yang diberikan oleh malaikat yang bernama Mungkar dan Nakir. Jadi yang pertama, seseorang ini kalau sudah melakukan alladzina yu'minuna bil ghaibi, kemudian yang kedua wa yuqimunas shalah. Nah, makanya sholat ini penting artinya bagi kita. Di dalam ketakwaan itu ternyata di situ ada sholat. Di situ ada persyaratan yang harus kita tempuh. Selain kita al-ghaib, percaya kepada yang gaib, maka kita juga harus action di sini. Di dunia ini harus action. Actionnya gimana? Kita diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat ini alhamdulillah kita terima hanya dalam waktu 5 waktu dalam rangka kita sholat pada Allah. Kemudian sholat 5 waktu itu jumlahnya hanya 17 rakaat. Kalau kita melihat sholat-sholatnya para nabi yang dulu banyak. Tapi setelah Muhammad SAW, maka oleh Allah diberikan hanya 17 rakaat. Jadi kaum muslimin, para pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, unsur daripada sholat ini yang pertama adalah kita harus bersih. Seseorang yang melakukan sholat itu juga harus bersih. Karena Allah itu suka kepada orang yang bersih. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang yang bersuci. Allah itu suka kepada orang-orang yang membersihkan diri. Yuhibbut tawwabin, orang-orang yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para pemirsa, kalau kita semuanya ini banyak dosa kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah SWT, banyak dosa kepada manusia, kita juga mohon ampun kepada manusia dan bertaubat kepada Allah, itu hakikatnya adalah Allah suka kepada kita. Karena kita betul-betul yang benar-benar di dalam hati kita ini menyuarakan kesalahan kita, menyuarakan kekurangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak pernah bertaubat, maka dia akan menjadi orang-orang yang sombong di hadapan Allah, apalagi di hadapan manusia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam al-i'tikaf tadi, kita harus ada tanda-tanda yang menyatu hati kita ini kepada Allah. Yang pertama zikrullah tadi. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kemudian hikmah daripada kita i'tikaf ini apa? Kita ini benar-benar nanti akan cenderung untuk kepingin beribadah kepada Allah. Beda ya, orang yang ada di masjid dengan orang yang tidak ada di masjid. Cara ibadahnya pun juga akan berbeda. Kalau orang ini sering ke masjid, ibadahnya Masya Allah luar biasa. Tapi kalau kita ini ternyata di luar masjid, mungkin kita sholatnya, kemudian baca Quran, mungkin jarang sekali. Tapi kalau sudah kita di masjid, luar biasa. Maka perbedaannya, orang yang mempunyai iman dan tidak mempunyai iman itu jelas di dalam hadisnya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berada di dalam masjid itu seperti, yaitu orang yang ada di dalam, seperti ikan yang ada di dalam koran. Jadi al-muslimu fil masjidi kas-sama'i fil ma'. Orang muslim itu kalau di dalam masjid, maka dia ini hakikatnya seperti ikan di dalam kolam, seperti ikan di dalam air. Ikan kalau sudah di dalam air, karena dia menemukan kehidupannya, dia senang. Dia bisa kemana-mana. Dan dia bisa bergoyang, dia bisa berkeliaran, dan bahkan dia bisa makan-makan sesuatu yang ada di sekitarnya. Dan dia bahagia. Kenapa? Karena memang ikan tempatnya di dalam air. Demikian juga orang muslim, orang mukmin, al-mu'minu fil masjidi kas-sama'i fil ma'. Jadi orang mukmin yang ada di dalam masjid itu jelas pasti mereka itu seperti ikan di dalam air, tidak mungkin akan keluar. Dia senang di dalam masjid. Dia anteng di dalam masjid.
Dia tidak gerusa-gerusu di dalam masjid. Dikarenakan masjid menurut dia adalah, menurut orang-orang yang beriman, iman yang kuat adalah masjid ini adalah tempat yang paling tepat untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh saja, ketika kita mau masuk masjid, maka kita kan diperintahkan oleh Allah, bersihkan dulu dari barang-barang yang kotor, dari hadas yang kecil dan juga hadas yang besar, terutama hadas besar. Ketika orang yang berhadas besar, maka tidak disarankan untuk pergi ke masjid. Maka lebih dulu dia bersuci. Ketika orang dalam keadaan haid, tidak diperkenankan di dalam masjid. Karena ini kotoran semua. Nah, oleh karena itu di dalam masjid ini, karena masjid ini tempat ibadah, menyatukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nyatalah hikmah daripada itikaf di dalam masjid itu. Yang pertama, kita selalu dekat dengan Allah. Yang kedua, kita selalu senang untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hikmah daripada iktikaf ini adalah besok kita akan dibangunkan rumah yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu ketika kita dalam keadaan kena bahaya, kena musibah, maka kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah daripada iktikaf. Maka seringkali masih banyak di antara kita ini masuk ke dalam masjid, kita lupa iktikaf. Maka saya salut dengan beberapa takmir yang ada di dalam masjid, ada tulisan, beriktikaflah, niatlah kalian beriktikaf. Karena dengan iktikaf kalian akan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada tulisan, nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya iktikaf sunatan karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian al-iktikaf limakna al-lubsu fil masjid. Maka yang terpenting adalah iktikaf itu harus dilaksanakan di dalam masjid. Apalagi nanti pada saat 10 hari Ramadan. Di dalam 10 hari Ramadan ini kita harus benar-benar memanfaatkan waktu yang sangat mulia. Waktu yang memang benar-benar oleh Rasulullah SAW dijanjikan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Di dalam 10 hari Ramadan yang terakhir ini, maka Allah akan menurunkan pahala yang begitu besar. Yang begitu kita dapatkan kemudian kita berbahagia. Di antara lain pahalanya adalah yaitu pada saat malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam itu sama seperti malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu adalah yaitu kita ibadah selama sebanyak 83 tahun atau 1000 bulan. Kita hanya kalau misalkan ibadah kecil-kecilan aja mungkin kita tidak seberapa. Sholat kita pun juga tidak seberapa. Kadang-kadang kita sholatnya mungkin sekarang sholat maghrib karena kita terlalu banyak acara, akhirnya maghribnya hilang menjadi sholat isya. Kemudian kadang-kadang kita ini mau sholat duhur, kemudian kita tertidur sejenak, ternyata sholat duhurnya sudah habis. Nah ini hal-hal yang demikian ini kekurangan kita di dalam sholat waktu, sholat 5 waktu atau sholat wajib. Maka di sini Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk menambah namanya sholat sunnah. Dan sholat sunnah ini dikerjakan, bisa dikerjakan waktu setelah sholat wajib ataupun juga sebelum sholat wajib. Inilah yang disebut dengan at-tatawwu'. Tatawwu' itu adalah menggunakan sesuatu yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan waktu yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sholat tatawwu' ini banyak ragamnya. Ada yang sholat yang mengiringi sholat wajib disebut dengan rawatib. Sholat rawatib ini bisa dikerjakan qobliyah, bisa dikerjakan ba'diyah. Kalau kita sholat subuh hanya qobliyah. Kalau kita sholat asar yaitu kita hanya qobliyah juga,
ba'diyah tidak ada. Kemudian kalau kita sholat maghrib, qobliyah boleh, kemudian ba'diyah juga boleh. Ketika sholat isya, qobliyah juga boleh, ba'diyah juga boleh. Nah, ini fungsinya daripada sholat sunnah. Dan sholat sunnah ini untuk apa gunanya? Sholat sunnah ini adalah selain kita ini ibadah mahdoh kepada Allah, sholat sunnah ini bisa untuk menambal daripada sholat-sholat wajib yang tertinggal. Jadi kalau kita terpaksa banyak sholat kita yang tertinggal yang wajib-wajib, maka di sini kita digeser dengan sholat sunnah. Dan sholat sunnah ini nanti akan memberikan yaitu tambahan terhadap sholat-sholat wajib yang sudah ditinggalkan. Kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita kepada persoalan sunnah. As-sunnah an-nawafil, sunnah-sunnah yang benar-benar, sholat sunnah an-nawafil, yaitu sholat-sholat sunnah yang benar-benar disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, mari kita akan melihat kepada yang satu ini. Para pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita kepada persoalan sholat sunat. Sholat sunat ini memang jarang dilakukan oleh beberapa orang. Tapi ketika kita sudah tahu manisnya sholat sunat, sudah tahu lezatnya sholat sunat, pasti kita akan mengerjakan. Di antara lain sholat sunat ini terutama lagi adalah sholat sunat rawatib. Sholat yang selalu mengiringi sholat-sholat wajib. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Apalagi sholat yang dikenal dengan sholatul laili, sholat malam hari. Nah, ini kan akan kita bagi ini. Ada sholatul nahar, ada sholatul laili. Ada juga sholatul fajri. Ya. Kalau sholat fajar adalah sholat ketika habis subuh, dapat beberapa waktu, kemudian kita sholat isyraq namanya. Dan kita disunahkan di situ. Kemudian setelah itu begitu matahari muncul, maka kita juga disunahkan namanya sholat duha. Yang pertama dulu adalah sholat duha. Sholat duha ini kebanyakan orang-orang itu mempunyai asumsi. Kalau kita minta rizki kepada Allah, ayo sholat sunnah duha. Apakah benar ini? Itu sebagian kecil aja. Tapi yang namanya kita ini sholat sunnah apa saja, niat yang utama adalah sunnatan lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah ini karena Allah ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena keinginan kita untuk saya kepingin ini, saya kepingin, enggak. Kalau kita sudah lillahi ta'ala, Allah nanti akan memperhitungkan apa yang menjadi permohonan kita. Karena di dalam Al-Quran Allah selalu menyebut itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Muhammad, kalau umatmu tanya tentang aku, kata Allah ini, bilang, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku. Aku sebetulnya dekat dengan mereka. Aku ini dekat dengan umatmu. Oleh karena itu, tolong umatmu, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti aku akan memberikan. Para pemirsa, ketika kita ini mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka permohonan ini tidak boleh ada satu tanda yang menghalang-halangi kita. Salah satu contoh misalkan ketika kita mau minta, kemudian kita bikin suatu acara ritual, yang mana ritual ini kalau tidak ada ini nanti saya tidak akan diterima doanya, itu tidak betul. Kemudian ada sesajen, tidak usah. Kita cukup doa kepada Allah. Dan doa kepada Allah itu memang yang pertama kita harus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus memuji kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara lain kita contohkan doa yang mustajab ini. Yang pertama kita memuji kepada Allah, yang kedua kita memuji kepada Rasulullah, kemudian yang terakhir ketika kita ini mau menutup apa? Menutup doa kita, maka kita memuji kepada Rasulullah,
dan kemudian yang terakhir kita lagi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa atim sultanik. Nah, ini yang pertama. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita memuji kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Setelah itu kemudian kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubina wa nawwir akhlaqina misalkan. Nah, setelah itu kita terakhir kita tutup lagi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini doa seperti itu. Kadang-kadang kita ini, ya Allah, saya ini kok berdoa bolak-balik kok tidak pernah diterima ya. Nah, ada yang salah doanya ini. Ada yang salah doanya. Ternyata doa yang mustajab itu ketika kita mau berdoa, muqaddimahnya ini kita ini memuji dulu kepada Allah. Masa kita memuji kepada bupati? Masa kita memuji kepada seseorang? Pada Allah kita tidak memuji. Pujian hanya kepada Allah SWT. Maka di dalam surat Al-Fatihah itu dijelaskan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelumnya itu ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ketika ayat selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, konsep daripada hati kita agar hati kita ini kembali kepada Allah yang sebenarnya, maka kuncinya adalah ibadah seseorang itu harus ikhlas. Ibadah seseorang yang berbentuk apapun, walaupun berdoa kepada Allah, harus ikhlas kepada Allah. Bukan karena sesuatu, bukan karena orang lain, bukan karena kepentingan diri kita, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sholat ini. As-sholatu mukhul ibadah. Bahwasanya sholat ini adalah merupakan induknya daripada ibadah. Sholat ini adalah induknya daripada ibadah pada Allah. Makanya besok di yaumil qiyamah yang pertama kali ditanya oleh Allah ibadah itu adalah sholat. Kita bisa lihat kalau sholatnya seseorang ini baik, pasti akhlaknya baik. Kalau rumah tangga kita ini sholatnya tidak karu-karuan, kadang sholat kadang tidak, yang terjadi adalah di dalam rumah itu adalah kehancuran. Tapi ketika rumah kita ini banyak orang yang melakukan sholat, apalagi kita berjamaah. Karena berjamaah itu adalah merupakan salah satu unsur yang benar-benar oleh Kanjeng Nabi disarankan. Orang yang berbuat atau orang yang melakukan sholat jamaah, pahalanya 27 derajat. Nah, karena ini adalah merupakan pangkal daripada ibadah kepada Allah, sholat ini, yang kita betulkan adalah niat kita. Makanya niat itu adalah di dalam hati dan kemudian hati ini kemudian dikeluarkan oleh ucapan kita. Kalau hati kita tidak sama dengan ucapan kita, itu yang disebut dengan munafik. Maka banyak orang yang munafik. Ketika dia sholat Allahu Akbar, kelihatannya khusyuk. Kelihatannya khusyuk. Tapi ternyata di sampingnya ada ceweknya. Di sampingnya ada calon mertuanya. Di sampingnya ada orang yang membanggakan kita. Sholat kita sudah tidak diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau kita Allahu Akbar, di dalam Allah itu hati kita nyambung kepada Allah SWT. Ini termasuk zikrullah. Kita ingat kepada Allah SWT. Dalam hal apapun, dalam waktu apapun, baik waktunya longgar ataupun waktunya tidak longgar, sholat wajib dilaksanakan. Karena sholat ini adalah sangat penting bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika sholatnya baik, maka yang lain pasti baik. Kita bisa melihat sudah di dalam rumah tangga seseorang, kalau rumahnya ini walaupun kecil tapi kok meriah ya, tapi kok bersinar ya, wah di situ banyak orang-orang yang sholat. Tapi ketika kita lihat rumah yang magrong-magrong, besar sekali, dan bahkan mungkin semua ber-AC, tapi ternyata setelah kita masuk tidak dingin sama sekali. Apa yang terjadi ini? Pasti ada unsur yang keliru di dalam rumah ini. Ternyata tidak ada sedikit pun suara-suara Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat wajib dan sholat sunnah, maka yang pertama bahwasanya kita ini sudah mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita sholat dan kita melakukan sholat, kita ini pasti berjanji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat utama berjanji kepada Allah dan kepada Rasulullah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita lihat di dalam sholat kita pasti kita mengadakan 2 kalimat syahadat. Jadi oleh karena itu, seseorang yang sholat, dia itu Islamnya kuat. Dikarenakan dia selalu membaca 2 kalimat syahadat. Ini salah satu hikmah daripada sholat ini. Nah, ketika kita sudah tahu hikmahnya daripada sholat ini tadi, maka kita bergeser kepada sholat sunnah. Kenapa sih sholat sunnah ini kok sampai dianjurkan? Kenapa sih sholat sunnah ini kok sampai ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena sholat sunat ini yang pertama tadi itu nembel daripada sholat-sholat wajib yang pernah kita buang, yang pernah kita tinggalkan. Di samping itu sholat sunnah ini juga akan membentuk karakter kepribadian yang sangat disiplin. Salah satu contoh, begitu kita ini sudah niat sholatul lail, sholat malam hari, maka tanpa ada sedikit pun suaranya alarm, tapi karena sudah niat, Allah akan membangunkan kita. Allah pasti akan membangkitkan kita, tergantung daripada kita sendiri. Salah satu contoh, kita ingin bangun, ya Allah saya kepingin bangun jam 3, Allah pasti membangunkan. Tergantung dari kita sendiri. Apakah kita nanti akan sholat, ataukah kita akan tidur lagi, kemudian pada saat itu kita sudah bangun, kemudian kita masuk ke dalam toilet, setelah dalam toilet, setelah kencing, kembali lagi ke tempat tidur, atau wudhu dan kemudian sholatul lail. Karena sholatul lail ini oleh Rasulullah SAW hampir dilaksanakan setiap malam dan semalam suntuk. Salah satu contoh ini, Siti Aisyah, istrinya Rasulullah SAW, pada saat itu istrinya Rasulullah SAW ini sedang tidur dengan Rasulullah SAW. Nah, pada waktu Siti Aisyah sudah beranjak ke tempat tidur, Rasulullah masih sholat. Kemudian karena terlalu lama, akhirnya Siti Aisyah tertidur. Begitu Siti Aisyah bangun, dilihat Rasulullah masih sholat. Tidur lagi. Sampai kemudian hampir subuh, kemudian Siti Aisyah kembali pada saat itu bangun, dilihat lagi suaminya yaitu Rasulullah SAW masih dalam keadaan sholat. Akhirnya Siti Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, wahai suamiku, kenapa sih engkau selalu sholat terus? Padahal engkau ini kan sekarang ini sudah maksum. Maksum itu adalah engkau ini sudah diampuni dosanya oleh Allah dan engkau ini sudah bersih dari dosa karena maksum ini tadi. Kenapa sih engkau kok masih sholat? Kenapa sih engkau masih beribadah kepada Allah SWT? Akhirnya Rasulullah dengan melihat istrinya sambil meneteskan air mata. Wahai istriku, ini sebagai bukti aku bersyukur kepada Allah bahwa aku masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah salah pada saat sekarang ini aku bersyukur kenikmatan Allah ini dengan sholat? Akhirnya Siti Aisyah baru menyadari. Dan karena kesadarannya itu akhirnya Siti Aisyah menyatakan, wahai Rasulullah, sungguh mulia hatimu ya Rasulullah SAW. Dan kenapa tidak mulia Rasulullah? Karena Rasulullah itu selalu menghargai kepada istrinya. Apalagi kalau sudah memanggil istrinya Rasulullah, tidak pernah dengan panggilan nama Aisyah, dengan panggilan nama Siti Khadijah, tidak pernah. Tapi Rasulullah pakai gelar. Rasulullah itu pakai semacam kiasan. Istrinya bernama Aisyah dikatakan, ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan. Jadi Rasulullah itu pandai untuk membuat seseorang itu bahagia. Rasulullah itu bisa membuat orang itu hatinya tergugah. Dikarenakan apa? Ucapan dari Rasulullah itu tidak pernah ucapan yang kotor. Ucapan dari Rasulullah SAW tidak pernah menyinggung perasaan orang itu. Ini termasuk salah satu daripada ahli ibadah sholatul lail. Tidak hanya Rasulullah SAW.
Banyak orang-orang yang ketika pada saat itu saya lihat anak-anaknya berhasil, ada yang jadi polwan, ada yang jadi tentara, ada yang jadi dokter. Setelah saya tanya, Bu, jenengan ini kan orangnya kan tidak punya apa-apa. Secara dana, uang sudah tidak punya. Tapi kenapa anak-anaknya bisa sukses? Apa yang terjadi? Maka mari kita akan hantarkan yang akan lewat berikut ini. Para pemirsa Kolbun Salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita kepada yang terakhir ini, pembahasan tentang sholat, yaitu sholat sunnah. Sholat sunnah ini bisa dikerjakan malam hari dan macamnya banyak. Ada juga sholat sunat muakkad, ada juga sholat sunat ghair muakkad. Kalau sunat muakkad ini adalah sholat sunat yang dianjurkan. Di antara lain adalah yaitu ketika hari raya Idul Fitri. Yang kedua adalah sholat sunat Idul Adha. Ini sunat muakkad. Oleh karena itu, ketika ini sudah mulai sholat sunat yang seperti ini, pasti orang lebih banyak akan mengerjakan. Karena di sini adalah sholat sunat muakkad. Nah, kembali kepada kita sholat yang biasa, bukan yang muakkad. Yaitu sholat yang pertama adalah sholatul lail, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan lebih baik ketika mengerjakannya sepertiga malam. Sulusul lail, yaitu sholat sepertiga malam. Di dalam sholat sepertiga malam ini diantaranya adalah antara jam 2 atau jam 3. Maka di tengah-tengah orang sedang terlelap tidur, kemudian kita sujud kepada Allah dan mau memohon kepada Allah SWT, disitulah Allah akan mendengarkan, Allah akan memperhatikan doa-doa kita. Dan kunci kesuksesan orang-orang yang punya kesuksesan, itu mereka tidak pernah tinggal yang namanya sholatul lail. Yaitu baik sholat yang pertama adalah sholat sholat tahajud, kemudian ditambah dengan sholat hajat. Dan sholat hajat ini adalah sholat setelahnya sholat tahajud. Ada lagi sholat namanya sholat istikharah. Yang mana sholat ini nanti akan bisa dipakai ketika kita ini masih bingung untuk memilih sesuatu yang kita pilih. Kita mohon kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Dengan apa? Dengan jalan sholat istikharah ini. Nah, sholat istikharah ini ada dua pilihan. Setelah kita sholat istikharah, kemudian nanti pilihan kita bisa akan terwujud. Ada dua macam, ada yang pertama dengan mimpi, dan yang kedua adalah kita nanti akan ada hasrat hati kita untuk memilih yang satu ini. Nah, oleh karena itu sholat istikharah, ya, sholat istikharah karena sholat minta dua pilihan, mana yang terbaik, maka Allah nanti akan memilihkan terhadap kita. Dan sholat ini sangat betul-betul dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya kita dalam urusan yang sifatnya itu ibadah kepada Allah minta pilihan, termasuk di dalam ibadah tentang kita ini berilmu pun kita juga istikharah. Salah satu contoh misalkan setelah keluar ini saya SMA, saya masuk kemana ya? Kita mohon pada Allah SWT. Ya Allah, saya kepingin jadi ini, saya kepingin jadi ini. Allah, kami kepingin yang paling bagus ya Allah. Dipilihkan oleh Allah SWT. Kemudian kalau kita apalagi mencari jodoh, ketika kita sudah menemukan, kok kita ragu, benar apa enggak ini, cocok apa enggak ini, kira-kira bisa enggak dilaksanakan pernikahan ini, minta petunjuk kepada Allah SWT. Jika sudah diberikan petunjuk oleh Allah SWT, berarti sholat kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di samping itu juga ada lagi sholat yang ketika sholat ini dilakukan ketika ada sesuatu hal yang sifatnya itu mendadak, ada yang sifatnya itu suatu ketika. Salah satu contoh misalkan, ada gerhana matahari, itu sholat sunat. Namanya sholat sunat kusuf, pakai kaf, kusuf. Yaitu sholat sunat apabila terjadi gerhana matahari. Ada lagi sholat gerhana bulan, namanya khusuf, pakai kha, yaitu gerhana bulan. Kapan datangnya? Pada saat malam hari.
Dan ini juga dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah itu senang mengerjakan sunnah-sunnah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita semuanya, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang suka menjalankan sunnah-sunnahku, maka besok akan bersamaku ke surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia termasuk golonganku. Tidak hanya itu, dalam rangka nikah pun Rasulullah juga berpesan kepada kita. An nikahu sunnati, faman rogiba an sunnati, falaysa minni. An nikahu sunnati, ya bahwasanya nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Barang siapa yang menikah, maka dia golonganku. Barang siapa yang tidak menikah, maka dia bukan golonganku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita kembali kepada sholat sunat tadi, sholat sunat yang sudah pernah dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai sholat sunnah yang sekarang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini adalah yaitu sholat sunat tarawih. Ada lagi sholat sunnah witir. Kalau sholat tarawih ini adalah dikerjakan pada saat di bulan suci Ramadan, sedangkan sholat witir bebas. Sholat witir ini sholat yang dikerjakan setelah kita ini sholat wajib, yaitu sholat isya. Maka kita mengerjakan sholat witir. Dan sholat witir ini dikerjakan, yang terpenting adalah sholatnya adalah sholat yang witir. Witir itu artinya adalah ganjil. 1 bisa, 3 bisa, kemudian 5 juga bisa. Namanya sholat witir. Dan sholat witir ini dikerjakan bisa pada saat setelahnya tarawih, bisa juga dikerjakan pada saat ba'diyatal sholat, yaitu sholat isya. Karena banyak orang-orang yang mempertanyakan, bagaimana Ustadz kalau seandainya kami sudah sholat witir ya, ketika pada saat setelah kita ini sholat tarawih, apakah nanti malam kita tidak bisa sholat tahajud? Bisa. Jadi sholat penutup itu dalam arti apa? Penutup daripada sholat sunnah yang lain, itu sholat witir. Nah, perkara nanti ketika kita ini setelah witir, habis tarawih, kemudian malam hari, kemudian kita ini melakukan sholat tahajud, sholat hajat, tidak ada masalah, masih diperbolehkan. Bukan berarti kemudian ditutup oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa Qalbun Salim yang selalu dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam bulan Ramadan inilah, seandainya kita kemarin bulan biasa kita sholat sunat, maka pahalanya hanya sebentar sedikit, akan tapi pada saat di bulan Ramadan ini pahalanya begitu besar. Bahkan di dalam satu kitab dijelaskan, yaitu kitab Duratun Nasihin, itu kan ada beberapa fadhail atau fadilah, keutamaan-keutamaan. Kalau sholat pertama malam tarawih adalah pahalanya yaitu seperti kita ini keluar dari rahim ibunya, yaitu seperti bayi yang baru lahir. Itu salah satu daripada hikmah atau fadilah daripada sholat sunat tarawih. Dan fadilah sholat sunat-sunat yang umum ini apa? Yang tadi itu, yang pertama adalah kita senantiasa dekat dengan Allah. Yang kedua, kita senantiasa selalu mengerjakan kebaikan. Dan yang ketiga, kita selalu bersikap disiplin, baik dalam apa saja, dikarenakan kita tepat waktu untuk sholat-sholat sunat yang kita kerjakan. Ketika kita malam hari, kita mengerjakan sholat tahajud, sholat hajat, kemudian sholat-sholat yang lain. Ketika kita pada saat pagi hari, maka kita kerjakan namanya sholat, yaitu sholat duha. Dan sholat-sholat ini semuanya mempunyai makna. Dan maknanya daripada sholat-sholat nawafil ini, sholat sunnah ini adalah yaitu sholat yang dapat memberikan tameng atau dapat memberikan tempelan kepada sholat-sholat wajib yang kita tinggalkan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu sholatul lail di malam Ramadan,
Pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, kemudian sholat sendirian. Kemudian Rasulullah diikuti oleh jamaah. Dan Rasulullah pada saat itu sholatnya tidak sampai 20 rakaat. Akan tetapi kemudian Rasulullah dari rumah kembali dia sholat kembali. Maka disinilah yang kadang-kadang dipertanyakan, Rasulullah itu apakah benar sholat taraweh? Padahal sholat taraweh ini adalah dikerjakan oleh yaitu yang bernama Umar bin Khattab ketika masa Umar bin Khattab. Nah, sholat taraweh ini gimana? Sholat dalam rangka at-tarawih. Tarawih itu santai mananya. Ya, sholat taraweh, nah ini karena ada hubungannya dengan sholat sunat. Mari kita bahas yang terakhir ini adalah sholat taraweh. Sholat taraweh ini karena at-taraweh. Taraweh itu santai mananya. Tidak boleh cepat, tidak boleh kilat. Tapi kadang-kadang sekarang ini kalau sudah sholatnya agak lama, sekarang sholat ya jamaah, besok udah jamaah di situ. Tapi kalau sudah sholatnya itu super ekspres, penggemarnya banyak. Wah sholat konai, kenapa? Karena di sana cepat dan sebagainya. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Sholat itu harus menempatkan sholat itu sesuai dengan karakter sholat itu sendiri. Apa maksudnya? Di dalam sholat itu ada yang namanya tumakninah. Apa tumakninah itu? Jeda ketika kita setelah kita ini mengerjakan rukun dan kemudian di situ ada yang namanya tumakninah. Contoh ruku, subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi sampai 3 kali. Sejenak kita ini berhenti, setelah itu kita berdiri. Itu namanya tumakninah. Berhenti sejenak dalam rangka jedanya ketika kita habis membaca, yaitu membaca yang terakhir tadi, subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Juga pada saat sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika habis itu 3 kali, sejenak kita berhenti, kemudian kita duduk. Tapi ada seseorang yang baru aja subhana rabbiyal adzimi sudah ini. Nah, ini namanya tumakninahnya tidak ada. Nah, di dalam sholat sunat, tumakninah pun juga harus dipakai, tidak hanya sholat wajib. Karena di dalam sholat sunnah itu sendiri, ini adalah sholat yang mestinya sama dengan sholat wajib. Jumlah rakaatnya itu juga ada yang sama, yaitu 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Maka ada sholat yang paling orang ini tidak bisa mengerjakan karena mungkin tidak tahu atau karena belum tahu tentang hadisnya. Yaitu Rasulullah pernah bersabda begini, kalau kalian wahai umatku, selama hidup hanya sekali saja kalian mengerjakan sholat yang namanya sholat tasbih, maka kalian akan beruntung sepanjang masa. Jika kalian sudah pernah sholat tasbih, walaupun selama hidup hanya 1 kali, maka kalian termasuk golonganku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang sholat tasbih ini agak panjang, dikarenakan banyak tambahan-tambahan daripada isi daripada bacaan ketika sholat tasbih itu. Apa sholat tasbih ini? Ya sama dengan sholat-sholat yang lain. Ketika kita ini sholat sunnah, pertama kita bersihkan hati kita ini dari kotoran-kotoran yang menyakitkan orang lain, dari kotoran-kotoran pembicaraan yang tidak senonoh, dari kotoran-kotoran dendam, dari kotoran-kotoran hati yang paling rusak kepada orang lain, maka di situ kita lebih awal, kita bersihkan lebih dulu, kemudian kita sholat sunat. Apalagi ketika kita sholat wajib, sholat sunat aja kita seperti itu. Yang pertama kita harus bersihkan diri kita dari hadas kecil dan hadas besar, bersihkan jiwa kita, apalagi juga pada sholat yang wajib. Nah, sholat sunat inilah yang menjadi bekal kita, yang menjadi tolok ukur kita, agar nantinya ketika kita sholat wajib banyak yang tertinggal, maka sholat sunnah inilah yang nanti akan memberikan tambahan terhadap sholat yang kita tinggalkan. Kita dikhawatirkan apa? Orang yang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, itu nanti hukumannya lebih berat daripada kita tidak mengerjakan berpuasa. Ketika kita tidak mengerjakan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling terpenting, mari kita bersama-sama
kita promosikan dan kita semangatkan di dalam keluarga kita, saudara-saudara kita, kemudian rekan-rekan kita, atau mungkin teman-teman akrab kita. Mari kita adakan gerakan sholat sunnah bersama-sama. Karena sholat sunnah ini adalah sebagai pembantu daripada sholat-sholat yang wajib yang pernah kita tinggalkan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itulah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti kepada kita, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini adalah akan mencegah perbuatan keji dan juga perbuatan yang mungkar. Maka orang yang sholatnya rutin, orang yang sholatnya ajeg, orang yang disiplin sholatnya, maka dia akan terbebas dari segala macam, yaitu kejahatan dan juga hal-hal yang sangat menyesatkan. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini akan menjadikan satu keilmuan bagi kita dan juga amaliyah bagi kita bersama. Akhirnya dari kami cukup sekian. Terima kasih kita sudah bergabung kepada Qalbun Salim. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan bimbingan terhadap kita. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.